Sore, malam, dimanapun Anda berada. So, kita sampai di week 13 untuk sampai nanti saya akan buat sekaligus week 13 14 biar Anda nggak ngambil sama saya lagi. So, week 13 itu adalah menulis hasil. Hasil is generally the easiest part kalau Anda sudah lewat week 12. Kenapa? Week 12 itu basically adalah kulminasi dari kerjaan Anda. Jadi tapi saya nggak bisa kasih contoh gimana nulisnya karena kebetulan tulisan kali ini yang biasa saya gunakan adalah tulisan kualitatif, jadi nggak cocok sama kuantitatif Anda. Generally menulis output dimulai dengan deskripsi responden. Ini yang belum saya ajarin. Jadi ingatkan di kuesioner Anda, saya contoh ambil punya nasi padang deh, karena dan bom kan udah ganti kan. Nasi padang, kuesionernya di mana? Kuesionernya di mana? Ini sebelum kuesioner. Ini dia. Oke. Contoh nih. Kan minimal Anda deskripsi dia ada jenis kelamin, ada umur, ada program studi, ada semester, ada universitas. Oke? Berarti ada 5 karakter di sini. Di sini kita bisa gunakan. Jadi pertama Anda jelaskan dulu respondennya siapa-siapa aja. Pertama dimulai dengan responden Anda berapa orang, lalu berapa persen cowok, berapa persen cewek, berapa persen di atas di bawah 18, berapa persen di atas 30, berapa persen tengah-tengah, berapa persen prodinya ini, kalau ada yang lain sebutin semuanya, berapa persen semester, berapa persen ini. Dan ini kalau Anda ambil semua, tidak ada outlier, itu bisa ambil dari Google Scholar punya responden punya graphics. Tapi kalau nggak bisa, Anda bisa gunakan dengan statistik SPSS dengan deskriptif itu yang frekuensi aja. Jadi frekuensi jenis kelamin, umur, di sini posisinya kalau mau tahu. Bentar. Oke, jadi yang analyze descriptive statistik yang frekuensi. Jadi kita bisa ngecek frekuensinya apa saja. Jadi misalnya kalau saya punya JK, saya punya umur, lalu JK saya tulis FM 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 M. Sorry. Oh iyalah, numerik sih on gua. String. F M F M F M M F F M M. Oke. Ini 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1. Saya tinggal gunakan analyze, lalu descriptive frequency, lalu saya masukin jenis kelamin sama umur. Frekuensi table itu boleh ada pengeras Anda. Jadi deh. So, ada total 11 data dengan F-nya 5 atau 45,5%, M-nya 6 atau 54,5%. Dengan umur yang di bawah 18 berarti 45,5, yang tengah-tengah 27,3%, yang umur di atas 30 27,3%. Kalau mau lebih keren lagi bisa Anda gunakan misalnya kalau mau tambah itu ya, mau tambah plots ya, bisa Anda pakai chart, nggak masalah. Pie chart misalnya, frekuensi atau persentase, biasa pakai persentase, tapi persentase juga nggak masalah, persentase nggak masalah juga. Jadi bisa langsung kelihatan langsung di sini juga. Processing, oke, dia langsung buat ini boleh pakai kan. Tentu ini masih sangat krut sekali, dan kalau Anda mau menggunakan pie chart, Anda bisa gunakan namanya chart creator. MetaChart, metastripchart.com. Jadi dia enak banget, kita bisa bikin dia dalam bentuk 3 dimensi kalau mau.
Habis itu kita masukin datanya. Jadi slice-nya ada berapa? Ada 2 buah slice. Ini namanya mail berapa persen tadi? Mail 54,5%, 54,5%. Kita taruh aja 6, nggak apa-apa. 6 female, 5 male saya taruh warna biru. Merah oke lah. Oke, labels. Grab title, persebaran jenis kelamin. Habis itu ini saya mau taruh name, value sama persen sekalian. Oke, saya display. Tada, jadi kurang keren. Oke, mantap. Uh. Export sebagai apa? Serah lu. Oke, simple aja. Jadi Anda mau pakai misalnya mau pakai grid line misalnya. Habis itu Anda gunakan line untuk copy paste. Habis itu mau di crop jadi misalnya contohnya, sorry Kel. Jadi saya kok nggak bisa. Oh itu dia. Saya crop seperti ini. Lalu saya tinggal copy, selesai. Boleh juga, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Cara manapun nggak masalah. Tadi yang penting hasilnya ada. Oke, itu yang pertama mengenai deskripsi. Jadi lakukan pada 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk apa? Untuk memberitahu tentang calon pembaca Anda bahwa responden Anda siapa-siapa aja. Oke, simple. And then yang lebih penting adalah hasil dari penelitian Anda. Di sini Anda lihat punya banyak sekali tabel kan? Tabelnya banyak banget kan? Generally yang akan Anda gunakan hanya ada satu yang penting, tapi lainnya Anda mention. Jadi misalnya pengujian hasil outlier terdapat 15 data yang terjadi outlier. Itu hanya kalimat itu doang. Kamu nggak perlu tahu, kamu nggak usah mention 15 itu apaan. And then uji kualitas data yaitu menggunakan uji validitas data menggunakan Pearson Product Correlation, menunjukkan semua pertanyaan itu valid, dan uji menggunakan kelompok alpha semua di atas 0,6 atau dapat diasumsikan semua konstruk penelitian adalah reliable. That's it. Kamu nggak usah mention ini apa nih, kelompok alpha dari apa nih, kelompok alpha dari variabel A 6,26, 670, 7, lu nggak perlu. Ada semua variabel. Yang penting adalah uji R. Jadi yang perlu adalah uji R square supaya 0,84. Berarti dia dan uji F 14,940 menggambarkan bahwa secara umum itu model ini dapat fit in terhadap fenomena yang ada. Lalu nilai Durbin Watson surprisingly ini penting. Jadi di antara empat asumsi klasik yang paling penting sebenarnya itu Watson. Jadi ini harus Anda mention autokorelasinya. Terus Anda bicara mengenai uji hipotesis. Hipotesis bahwa sikap itu, jadi secara kamu cek signifikansinya, berarti kan kalian sikap itu signifikan, berpengaruh signifikan, berarti H1 alternatif diterima, H10 ditolak. Kalau yang norma ini kan 0,97, berarti ini sangat tidak ngaruh. Jadi H2A ditolak, H2O tidak bisa ditolak. Oke. Dan ini tolong perhatikan baik-baik mengenai ini kan dia punya 2 ya. Jadi dia menjelaskan, jadi ini ada H3 dan H4 juga di sini, tapi bisa lihat H3 juga, H3A yang oke, H40 yang oke. Nah, berikutnya dari sini yang perlu kamu perhatikan adalah setelah kamu statement hipotesis, kamu harus menggambarkan modelnya kembali, tetapi kamu tambahkan dengan koefisien B-nya, berarti 0,379, 0,02, ini sama ya gambarnya ya. Oh sama deh, ngapain kamu copy 2 kali? Jadi 0,379 sama 002. Oke? Jadi gimana kamu gambarinnya? Simple. Kamu kembali ke model kamu yang awal sekali, bahwa kamu tambahkan di sini, kamu ganti H1 dan H2 ya, kamu ganti dengan 0,392, 0,002. Oke? Itu adalah menunjukkan hasil.
Terus boleh nggak Pak saya nambahin dengan uji-uji asumsi klasik lainnya? Monggo, tapi saya nggak sarankan. Jadi untuk asumsi kasih itu apa? Untuk apa? Itu hanya menunjukkan bahwa saya sudah melakukan penelitian dengan baik. Jadi kalau kamu menambahkan statement bahwa eh, hasil penelitian setelah lulus uji asumsi klasik dan menunjukkan bahwa demi asumsinya segini, lalu dia punya fifth-nya segini, lalu dia punya eh Kolmogorovnya dapat segini, habis itu dia punya heteroskedasitas juga dapat full seperti ini, nggak apa-apa. Tapi itu nggak terlalu penting. Nah, bab 4 diakhiri dengan statement hipotesis dan statement hasil dari model yang sudah dikasih value B-nya. Value B itu di sini. Nggak kelihatan ya. This one yang B ini. Tapi yang penting adalah kamu harus juga membuat, kalau kamu bisa juga membuat namanya uh, persamaan regresi, dan ini gampang banget cara buatnya. Jadi kalau persamaan regresi untuk yang ini yang punya sinasi padang adalah ini minat ya, sorry, minat sama dengan 1,682 ditambah dengan 0,379 dikalikan sikap ditambah 0,002 dikalikan norma. Wah gila, norma tuh hampir nggak ada ngefek sama sekali loh. 0,002 artinya apa? Ketika sikap naik 1 itu cuma naik 0,379 minat. Aslinya minatnya sudah cukup tinggi 1,082, dan ini berhubungan dengan bab 5 nanti. Jadi persamaan ini akan berhubungan dengan bab 5. Jadi persamaan ini berhubungan berapa jumlah persamaan ini akan dibuat tergantung berapa dependent ada. Kalau dependent ada 3 biji berarti ada 3 biji formula seperti ini. Oke? Saya rasa itu aja untuk bab 4. Jadi kita akan continue ke bab 5. Jadi bab 4 itu gampang. Kenapa? Datanya sudah ada. Bab 5 yang lebih dibelin sedikit. Oke, saya akan closing dan kita akan lanjut ke pertemuan yang akan datang. Thank you.